Tapi saya cinta bangsa saya cinta negeri saya Indonesia. Saya lahir di Indonesia, saya besar di Indonesia, dan saya akan mati di Indonesia. Motivasi saya dari awal ya untuk masuk dunia pendidikan, tapi saya masuk dunia pendidikan karena terpanggil oleh pembicaraan atau masukan-masukan dari para senior ya, dari Universitas 17 Agustus tahun 2004 waktu itu ya, di mana mereka itu benar-benar mempunyai dedikasi, motivasi, dan perjuangan yang begitu banyak hambatan ya, terutama di masalah keuangan untuk membangun pendidikan di negeri ini dengan baik dan benar. Itu aja sebenarnya ya yang membuat motivasi itu. Saya sampaikan pada hari itu ya sama teman-teman semua. Kebetulan pada hari itu juga ya, tahun 2004 itu kita berkumpul bersama beberapa pejabat-pejabat pemerintah ya. Saya sampaikan dengan tegas kepada mereka. Jadi kalau kamu mau bangun sebuah bangsa, sebuah negara, yang paling utama itu bangun dunia pendidikannya. Tingkatkan SDM masyarakatnya. Ya, jadi rakyat tuh harus pintar. Kalau kamu bilang negara demokrasi tapi rakyatnya bodoh, justru yang akan timbul dalam negara itu adalah sebuah kejahatan yang sangat biadab ya. Karena kebodohan itu identik dengan bagaimana mereka merebut kekuasaan dengan kepintaran dan kekayaan mereka. Itu yang selalu saya sampaikan. Jadi demokrasi itu akan menjadi baik atau menjadi jahat tergantung dari masyarakatnya sendiri ya. Kalau satu negara itu dipenuhi oleh masyarakat yang bodoh, maka demokrasi itu akan menjadi sebuah kejahatan, di mana orang pintar, orang kaya itu akan membuat sebuah pencitraan atau seolah-olah dia itu orang baik. Padahal tujuan mereka adalah bagaimana merampok dan memeras rakyatnya sendiri. Ya, dan itu lebih jahat dari penjajahan. Karena orang pintar dalam satu negara menggunakan kata demokrasi itu, mereka akan merampok bangsa ini, rakyat ini dengan menggunakan hukum, menggunakan konstitusi, menggunakan aturan. Itulah sebabnya kenapa saya tertarik untuk membangun bangsa ini melalui pendidikan bersama teman-teman waktu itu. Dengan tujuan satu, mencerdaskan bangsa untuk membuat masyarakat yang sejahtera. Kalau rakyat cerdas, masyarakat sejahtera, baru demokrasi kita bisa berbicara. Ya. Jadi jangan bicara demokrasi di mayoritas rakyat yang bodoh. Itu yang mesti kita tahu. Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta dahulu dikenal dengan singkatan UNTAK 45 Jakarta. Berdiri pada 14 Juli 1952 di bawah naungan Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, 2 tahun setelah Universitas Indonesia. Kampus ini dikelola oleh para tokoh beraliran kebangsaan berlandaskan semangat nasionalisme. Tahun 2010, krisis besar melanda Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
Sistemnya yang korup, manajerial buruk, dan konflik internal membuat kampus kehilangan akreditasi. Izin operasionalnya mati bertahun-tahun hingga nyaris bangkrut dan hampir punah. Berkat kepahlawanannya, Rudiono menyusun ulang peta institusi pendidikan ini dengan memperbaiki perjuangan serta visi kampus Untak 45 Jakarta. Yang tadinya dikelola dengan cara tradisional dan konvensional, secara revolusioner bertransformasi ke sistem pendidikan yang lebih canggih, modern, accountable, hingga mendapat akreditasi baik sekali. Tahun 2010 itu tahun yang sangat memprihatinkan untuk kampus kita. Pertama, karena izin operasional dari seluruh prodi yang ada mati. Jadi kalau awalnya ada terdaftar, terus kemudian tercatat dan sebagainya diakui, akhirnya disamakan, itu mati semua pada tahun itu. Jadi buat saya sebagai alumni itu sangat-sangat memprihatinkan, karena saya juga khawatir tahun depan ini kampus kita masih ada atau enggak. Masa jahiliyah itu kita tak tentu karyawan itu. Ya, dosen, sistem penggajiannya nggak jelas, ya, kemudian pemberian kewenangan otonomi ke fakultas akhirnya membuat fakultas-fakultas itu menjadi raja-raja kecil di fakultasnya, karena otonomi fakultas itu yang diberikan itu banyak disalahgunakan oleh para pimpinan di fakultas. Di masa chaos dan kolaps tahun 2010, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta statusnya tidak lagi terakreditasi sama sekali. Izin operasionalnya sudah mati lebih dari 7 tahun. Di bawah tangan dingin seorang maestro Rudiono Darsono, sengkarut benang kusut yang menjadi momok menakutkan berhasil diatasi. Perubahan ini ditandai dengan berubahnya singkatan Universitas 17 Agustus 1945 dari Untak 45 menjadi UTA 45 Jakarta. Memang jujur saja UTA 45 ini yang dinamakan Untak dulu ya, sangat terkenal di zaman itu untuk ijazah palsunya, khususnya di program studi hukum, di mana pada saat itu banyak beredar ijazah palsu yang memang, yang saya tahu ya, dijual di pasar pramuka pada saat itu satu lembarnya seharga 20 juta. Jadi saya lebih dengar-dengar apa yang terjadi saja. Memang sangat seru sih, dan sangat layak untuk dijadikan sebuah film jujur aja. Karena pada saat itu banyak sekali pemegang ijazah palsu itu sudah memiliki jabatan di negara ini, di mana mereka datang ke sini karena mereka sudah punya jabatan juga, bisa ada yang membawa pistol, sampai datang ke rektorat pada saat itu adalah Bu Virgo, langsung minta ijazahnya untuk dilegalisir pada saat itu juga. Kami sendiri pun waktu mengetahui Pak Rudi, iya nih, kita lihat kampusnya semua. Reaksi pertama kami ya, kami yakin masuk ini kampus, karena kondisinya bobrok sekali. Kami terbiasa bekerja, kerjasama kita dengan perusahaan-perusahaan yang memang proper lah, dalam artian sistemnya sudah ada, SDM-nya ya kita bisa ambil 1-2 ya, memang ada profitability-nya. Kita juga bisa lihat aset-asetnya, oh ini bagus nih. Sementara kita datang ke sini dengan kondisi berangkas yang kosong, lokasi kampus yang seperti rawa, seperti hutan, nggak seperti kampus. Pertama, saya lulus dari luar negeri,
ya kampus standarnya saya udah lihat, oh kampus tuh yang bangunannya banyak, yang gedung-gedung tinggi, dan juga rapih lah. Ini kan kita lihat dulu nggak sesuai lah dengan profil gambaran yang kita dapatkan. Revolusi besar UTA 45 dimulai. Pembangunan infrastruktur, gedung-gedung menjulang, auditorium modern, laboratorium canggih, bahkan fakultas farmasi menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Oke, take away pointnya mungkin yang saya bisa harapkan, alumni kita bisa mengambil semangat juang dari apa yang Pak Rudi tampilkan, bahwa meskipun orang lain seperti pesimis mengenai masa depan Indonesia, Pak Rudi masih bisa terus optimis bahwa bisa kok kita perbaiki, bisa kok kita hidupkan kembali bangsa ini. Dan juga tidak melupakan dari mana beliau berasal. Beliau berasal dari Indonesia. Sesukses apapun beliau di luar, beliau tetap kembali untuk membangun bangsa ini. Karena kenapa? Dari sinilah beliau lahir, disinilah tanah yang harus beliau kembangkan agar bisa bersaing di dunia internasional. Itu yang diharapkan kepada para alumni. Ketika kalian sukses, kembalilah. Ingatlah kembali dari mana kalian berasal, dikembangkan di sana. Jadi ketika Pak Rudiono Darsono mengambil alih 17 Agustus yang kondisinya sangat memprihatinkan, kalau investor kan atau pebisnis tuh pasti nggak akan mau ngambil ini. Karena kan saya pelaku usaha di industri pendidikan tinggi, begitu saya lihat profil 17 Agustus, pertanyaan saya cuma satu sama Pak Rudiono, bukannya lebih baik buat yang baru daripada memperbaiki yang sangat porak-poranda seperti ini. Kenapa? Karena ini jasa Pak, jasa pendidikan tinggi. Sulit menghilangkan dengan sekejap hal-hal yang sudah pernah terjadi. Pemalsuan ijazah, praktek proses belajar pengajaran tidak berdasarkan tata kelola yang baik. Jadi begitu beliau bilang tidak, saya mau selamatkan 17 Agustus. Dari situ saya memahami bahwa beliau punya karakter yang keras, punya impiannya, pejuang. Hanya seorang pejuang yang bisa mau masuk ke bawah, minus loh Pak ini. Kenapa? Karena 14 semester itu report tidak diberikan kepada pemerintah. Di balik suksesnya transformasi UTA 45 Jakarta tidak terlepas dari nama besar seorang Rudiono Darsono. Beliau merupakan seorang nasionalis tulen, tokoh penting dan dikenal sebagai salah satu orang yang dekat dengan kekuasaan Orde Baru, Presiden kedua Bapak Pembangunan Soeharto. Beliau kemudian merubah arah sejarah pendidikan kampus UTA 45 Jakarta ke arah yang lebih modern, lebih baik, accountable, dan memiliki visi kebangsaan yang kuat. Latar belakangnya sebagai seorang pebisnis tidak membuat Rudiono melupakan dari mana ia berasal, di mana dia tumbuh, dan kemana dia mengabdikan sisa hidupnya. Ya, dengan segala kesuksesan dan kemewahan latar belakangnya, Rudiono Darsono mengambil langkah revolusioner. Ia mencurahkan seluruh sisa hidupnya untuk membangun generasi muda, tunas bangsa, berjuang membangun generasi emas Indonesia melalui institusi pendidikan demi baktinya kepada Ibu Pertiwi. Lantas seperti apa sosok karismatik, bersahaja, dan flamboyan seorang Rudiono Darsono di mata para sahabat yang jarang diketahui orang? Saya kenal Pak Rudi sejak tahun 2005. Jadi sudah 20 tahun kenal dengan Pak Rudi ini. Jadi banyak tahu saya tentang watak Pak Rudi dari awal sampai sekarang ini. Yang jelas, dia punya watak berani serta konsekuen terhadap apa yang sudah diputuskan
dan digariskan oleh beliau dalam melaksanakan tugas ini. Dilanjutkan tahun 2010, lebih kenal lebih dekat lagi, dan beliau menceritakan bahwa beliau sudah mengambil alih Yayasan UTA 45 2010 tuh. Saya lupa bulan apa, tapi dan pada waktu itu saya diundang beliau ngopi di Fontaine Grand Hyatt. Nah, begitu saya ketemu beliau di sana, beliau langsung cerita pada saya, "Bang," saya panggil abang mas saya, "Bang," katanya, "Yayasan UTA saya sudah ambil alih, saya sudah bayar." Saya terdiam sampai terungkap kata-kata saya yang kira-kira kurang baik, tapi saya ungkapkan apa adanya. "Gila kamu, Ruth," saya bilang. Gitu. Begitulah bobroknya UTA ini zaman dulu. Dan UDU belum bernama UTA, UNTAK. Yang sama singkatannya ya, Universitas 17 Agustus 45. Karena saya tahu persis bagaimana situasi pendidikan di UNTAK nih zaman dulu. Nah, itu sebabnya maka saya katakan kepada dia, "Gila kamu," saya bilang. Karena untuk membenahi ini semua bukan perkara mudah, baik modal, skill, maupun kemampuan untuk memimpin ini. Langkah pertama dia membenahi yayasan. Dia belum mau ikut campur masalah universitas dengan membayar segala utang-utangnya, utang-utang yayasan yang pada bank, semua. Sehingga dia tidak ada beban karena semua modal pribadi. Makanya dia bisa bertindak tegas, konsekuen, dan berani. Satu hal yang penting dalam kepemimpinan Pak Rudi nih, memimpin yayasan dan universitas, yaitu sifat berani beliau, tegas dan konsekuen. Karena beliau nggak ada istilahnya utang budi, dan semua ini ada modal pribadi. Dan begitulah ketegasan beliau ini, tidak ada pandang bulu. Karena saya tahu persis bagaimana UTA zaman dulu. Dalam mengurus yayasan pertama kali itu, yayasan dulu yang saya, dari mula Pak Rudi sebelumnya nggak mau. Tapi karena dibujuk dan dirayu, bahkan minta tolong istrinya, Ibu Rudi, untuk membujuk Pak Rudi ini supaya mau mengurus yayasan ini. Akhirnya Pak Rudi mengakui bahwa saya memang nggak ada punya pengalaman di bidang pendidikan, tapi saya coba untuk akhirnya diambil yayasan. Itulah tantangan dia. Belum lagi dia membenahi orang-orang di yayasan. Jadi semua memang dibenahi oleh Pak Rudi dari awal semua. Yang alhamdulillah ya sampai sekarang sudah baik sekali. Itulah mengenai. Jadi saya bicara sama beliau supaya UTA dan yayasan ini berjalan baik dan terus sampai sekarang ini. Tolong persiapkan regenerasi. Tentunya orang yang punya prinsip seperti kita. Nggak ada punya prinsip yang macam-macam lah. Dan saya sudah bilang sama dia, tolong persiapkan. Sebab kita bertahan paling tidak 3 tahun lagi, paling tidak. Setelah itu kan usia juga udah. Itu yang saya sudah sampaikan ke beliau, dan beliau memaklumi dan memang betul apa yang saya ucapkan. Karena kalau enggak nanti yayasan dan UTA ini kembali ke zaman dulu. Beliau karena mungkin tak punya beban ya, tak punya beban. Jadi ya orang yang nggak punya beban itu ngomongnya pun akan jelas, ya kan? Kalau istilah saya ya clean and clear.
karena dia bersih, maka jelaslah pernyataan-pernyataan itu tanpa ada beban. Bahkan beliau menceritakan bahwa kampus tidak menerima sedikit pun bantuan-bantuan dari pihak manapun. Artinya termasuk pemerintah, beliau tidak menerima, artinya tidak ada beban untuk manakala suatu saat memberikan pandangan-pandangan yang mungkin agak sedikit menyinggung pemerintah, tapi tidak ada lain. Beliau maksudnya adalah untuk, ya memang begitulah sebaiknya. Kan beliau kan sangat care tentang ya bagaimana negara ini harus hadir untuk terlibat dalam pembangunan masyarakat, pembangunan bangsa, bagaimana aparat harus bersikap yang ya betul-betul memberikan rasa aman dan keadilan, bagaimana korupsi itu harus dihilangkan dari negeri ini karena dia menggerogoti. Ya, kita berharap UTA terus berkembang, semakin maju, mendirikan program-program pendidikan yang memang dibutuhkan oleh bangsa ini. Dan yang kedua, tetaplah pada garis perjuangan untuk mewariskan nilai-nilai 45, nilai-nilai cinta tanah air. Dan Pak Rudi tetaplah menjadi orang yang clear and clean, bersih dan semakin jelas. Apa jelas? Jelas arah keinginannya, jelas message-nya untuk memperbaiki negeri ini ke arah jauh lebih baik. Dan itu bagian penanaman karakter kepada anak-anak kita, mahasiswa kita. Majulah UTA 17 Agustus 45. Kalau saya melihat, mungkin karena beliau sering interaksi dengan banyak petinggi militer dan juga beliau banyak eksplorasi juga ya, bukan hanya di dalam negeri tapi di luar negeri, sehingga wawasannya sangat luas. Dan ketika saya berdiskusi dengan beliau tentang pendidikan, Pak Rudi ini selalu punya orientasi yang memang out of the box. Bisa kita lihat seperti sekarang progres yang dicapai oleh UTA 45 misalnya kan, dalam pembukaan prodi-prodi baru, kemudian peringkatnya juga secara nasional meningkat, ada perubahan-perubahan positif, dan tentunya tanpa kepemimpinan yang tegas, kemudian juga yang memang memahami konteks secara utuh, tentunya tidak akan mungkin terjadi. Nah, dengan kepemimpinan Pak Rudi di UTA 45, kita sudah melihat sekarang saat ini UTA 45 ini aktif, terlibat dalam forum-forum akademik, dan juga bukan hanya dari tenaga pendidiknya, tapi juga murid-muridnya juga sudah banyak berkontribusi. Kalau saya melihat kontribusi Pak Rudi dalam upaya mencerdaskan bangsa melalui pembentukan Universitas 45 ini, meskipun beliau sebenarnya jujur kata mendapat banyak tantangan dan rintangan, sebab menurut beliau ada pihak-pihak yang tak ingin masyarakat itu cerdas, karena kita tahu bersama manakala masyarakat tidak cerdas, tidak pintar, mereka bisa dibodohi dengan ketidakpahamannya, kemudian korupsi juga semakin berakar, dan ketidaktahuan politik dan sejarah bangsa, serta ketidakberdayaan ekonomi, finansial. Dan semua ini saya pikir dapat diatasi dengan jalur pendidikan, meskipun itu bukan satu-satunya solusi yang mati. Kalau satu kalimat kurang, Pak. Boleh dua, Pak? Boleh. Dua kalimat buat Pak Rudi Darsono, orang yang konsisten, kemudian menegakkan dan memegang teguh prinsip kebaikan dan kebenaran. Kemudian kalimat yang kedua, beliau orang yang betul-betul mencintai Indonesia. Udahlah matiin saja buat yang baru. Tapi karena Pak Rudi itu merasa bahwa ini kampus penting, didirikan oleh kaum nasionalis, mungkin beliau terpanggil untuk menyelamatkan itu. Jadi saya diperintahkan untuk berpikir apa sih ini roadmap-nya untuk menyelamatkannya. Jadi saya pindah dari kampus saya yang lama ke kampus yang baru. 2009 saya diboyong Pak Rudiono dari perusahaan beliau yang terdahulu. Kebetulan beliau, saya juga kaget tiba-tiba diajak ke 17 Agustus karena background-nya sangat jauh sekali, Mas. Dulu beliau pembisnis di Jasa Marga, beliau ambil di sana.
dan di PLN, di Cita Kontrak, di Bulungan, Bulungan Blue Sky, itu juga beliau di sana juga. Cuman saya kaget kenapa tiba-tiba kok mampir di 17 Agustus. Pernyataan yang kita saksikan dari para sahabat, kerabat, dan handai taulan menjadi gambaran seperti apa sosok flamboyan, karismatik, dan bersahaja seorang Rudiono Darsono. Namun pandangan tersebut apakah berbanding lurus dengan perspektif mitra kerja? Karyawan bahkan pegawai yang selama ini mengabdikan diri jadi supporting system beliau dalam menjalankan dan mengoperasikan institusi pendidikan ini agar bisa berjalan mendekati ekspektasi publik terhadap sebuah lembaga pendidikan bermutu. Lantas, seperti apa sosok Rudiono Darsono di mata mereka? Pak Rudi sangat tegas awal itu, karena memang banyak orang-orang yang tidak bisa diatur. Saya masuk 2013 awal Februari. Banyak sekali sistem yang belum berlaku. Ada banyak banget yang tidak mengikuti sistem. Jadi Pak Rudi ini memang ya kalau sebagai seorang leader untuk membenahi sesuatu yang memang sedang tidak bagus memang harus seperti itu dengan ketegasan beliau, karena kalau beliau tidak tegas juga pastinya tidak akan bisa bertahan cukup sampai di sini. Yang dulu setiap inovasi yang kami cita-citakan, yang kami bayangkan disesuaikan dengan visi misi dari kampus ini sendiri. Pak Rudi merupakan pemimpin yang inovatif dan juga demokratis, walaupun memang ada beberapa guidance yang beliau berikan. Ya seperti Indonesia inilah demokrasi terpimpin. Saya melihat dari sejauh ini dari pandangan saya bahwa visi dari Pak Rudi itu lebih ditekankan untuk mencerdaskan bangsa. Wujud dari untuk mencerdaskan bangsa, beliau itu konsen banget dengan pendidikan. Konsennya beliau sudah punya 2 pendidikan, 1 universitas, kedua pendidikan kesehatan, institusi kesehatan. Lalu wujudnya dari kesehatan, beliau juga ingin mengembangkan institusi ini sebagai stikes dari akademi keperawatan menjadi sekolah tinggi ilmu kesehatan. Itu yang saya lihat pada beliau terkait dengan institusi untuk mencerdaskan bangsa. Di bawah kepemimpinan Rudiono Darsono, UTA 45 Jakarta tidak hanya membangun kampus bagi masyarakat menengah ke bawah, tetapi juga menghadirkan program kesejahteraan, seperti bantuan sembako untuk karyawan setiap bulan, beras murah bagi warga sekitar, hingga aksi solidaritas di masa pandemi dengan menjadi salah satu pusat vaksinasi COVID-19. Universitas 17 Agustus 1945 atau UTA 45 Jakarta menggelar vaksinasi COVID-19 secara massal bagi masyarakat umum yang dilaksanakan oleh Sentra Vaksinasi UTA 45 Jakarta. Vaksinasi ini digelar mengingat banyaknya animo masyarakat yang datang untuk divaksin. Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, Rudiono Darsono, pada acara kegiatan vaksinasi UTA 45 Jakarta yang dibuka untuk umum bagi masyarakat di kampus UTA 1945 Jakarta menyatakan, vaksinasi merupakan hak rakyat, untuk itu masyarakat diminta tidak menyia-nyiakan vaksin tersebut demi kesehatan dan keselamatan bersama semasa pandemi COVID-19. Selain itu, UTA 45 Jakarta menyediakan beasiswa bantuan musibah dan kepedulian nyata untuk mahasiswa serta karyawan. Tidak sedikit mahasiswa dan karyawan yang merasakan uluran tangan tersebut. UTA 45 Jakarta tentu juga memberikan apresiasi tinggi kepada mahasiswa berprestasi di tingkat nasional maupun internasional, sekaligus menjaga tradisi berbagi melalui sosok Rudiono Darsono, seperti pemberian angpau pada hari-hari besar sebagai wujud kebersamaan dan kepedulian. Seiring dengan komitmen sosial yang dijalankan, tata kelola kampus UTA 45 Jakarta dibangun dengan prinsip akuntabilitas dan modernitas, melibatkan para profesional serta akademisi yang mumpuni agar kampus mampu berdiri sejajar dengan perguruan tinggi swasta nasional
sekaligus menegaskan perannya sebagai pusat pendidikan bermutu, berintegritas, dan berpihak pada masyarakat. Saya ingin mengucapkan kepada terima kasih banyak yang sebesar-besarnya juga kepada Bapak Rudi Darsono yang telah membantu saya dan keluarga saya dalam mencapai cita-cita saya menjadi pegawai. Bahkan Bapak Rudiono juga sering mengatakan kepada kami bahwa kami pengen berkontribusi dengan masyarakat. Universitas 17 Agustus ingin berkontribusi dengan masyarakat sekitar Kelurahan Sunter Agung. Bahkan kalau ada misalkan mahasiswa yang nggak mampu, ya itu bisa diberikan beasiswa. Kita bisa berencana tapi Tuhan yang menentukan. Tapi puji Tuhannya, Tuhan kirim Pak Rudi Darsono sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk melanjutkan supaya Benaya punya masa depan. Ya, Pak Rudi Darsono diberkati lewat pimpinannya di Universitas 17 Agustus menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat buat anak-anak yang membutuhkan pertolongan dari Pak Rudi Darsono. Itu yang saya rasakan. Saya sangat bangga dan saya sangat berterima kasih kepada Pak Rudi Darsono karena saya sekaligus sebagai seorang putra dari Bapak Jamil Vicenzo Barus yang dia sudah mengabdi bekerja di Universitas 17 Agustus ini. Dan ketika ayah saya meninggal, Bapak Rudi melakukan suatu hal yang bahkan saya saat itu juga tidak menyadarinya ya, karena beasiswa itu bukan hal yang cukup gampang untuk didapatkannya, dan saya cukup bangga sekali dan sangat bangga bisa menjadi bagian jadi anak asuh sekaligus mendapatkan manfaat beasiswa dari Universitas 17 Agustus karena Bapak Rudi Darsono, dan saya sangat berterima kasih sekali. Sosok Rudiono Darsono membangun kampus UTA 45 Jakarta dengan visi mulia, menggunakan dana pribadi melalui Darsono Foundation dengan menghadirkan kampus megah, futuristik dan modern lengkap dengan fasilitas berstandar nasional bahkan internasional. UTA 45 Jakarta pada awalnya diperuntukkan bagi pendidikan kaum marginal dan kelas menengah ke bawah di Jakarta Utara, mulai dari anak nelayan, satpam hingga buruh pabrik, agar mereka memiliki kesempatan hidup yang lebih baik dan mampu mengubah nasib keluarga. Ingin mencapai akreditasi unggul, di mana pada saat 2010 itu kita sama sekali tidak terdaftar atau terakreditasi. Sekarang kita ada di fase baik sekali. Sekarang kita sedang ingin mencoba mencapai unggul, di mana pada saat itu kalau kita lihat sekarang kita bisa di Google search ya, kalau di zaman itu tuh kita bahkan tidak ada di ranking sama sekali. Kampus kita tuh tidak ada di ranking sama sekali. Kalau kita lihat Google sekarang, di kementerian itu kita di ranking 75 hari ini di kementerian. Kalau kita di website Webcometrics itu kita ada di ranking 100-an untuk seluruh Indonesia. Kampus UTA 45 Jakarta hari ini jelas jauh berbeda dengan UNTAK 45 Jakarta 15 tahun silam. Perbedaan signifikan itu begitu kentara dan mencolok. Jika dulu UNTAK 45 dikenal sebagai tempat jin buang anak sekaligus penghasil ijazah palsu, kini wajahnya telah berubah. Hari ini, kampus UTA 45 Jakarta menjadi prototipe, sekaligus contoh yang banyak ditiru oleh perguruan tinggi swasta di Indonesia. Sebuah capaian yang luar biasa yang dibayar dengan penderitaan, pengorbanan, keringat, darah, dan air mata seorang Rudiono Darsono yang telah membawa kampus Merah Putih UTA 45 hingga mencapai kejayaan seperti yang kita rasakan saat ini. Perjalanan luar biasa ini bukan sekedar kisah sebuah universitas, melainkan bukti nyata perjuangan seorang Rudiono Darsono, pemimpin bersahaja yang menyalakan kembali api pendidikan demi kejayaan bangsa. 15 tahun yang lalu saja beliau pemikirannya sudah sangat visioner,
Jadi sekarang bisa mengikuti perubahan zaman, menurut saya itu bukan sesuatu, buat saya pribadi bukan sesuatu yang saya kagetin. Dan juga memang kebetulan beliau adalah pribadi yang sering baca buku kebetulan. Jadi memang mengikuti perubahan zaman. Dengan saya, dari hati saya, mohon untuk Pak Rudiono Darsono, jangan buru-buru pensiun, karena kita di sini semuanya masih butuh sosok Bapak untuk menjalankan semua ini. Apalagi saya, Pak, saya ibu, anak 3 orang anak, saya bekerja di sini, saya ngikutin Bapak dari saya masih belum punya keluarga. Sekarang saya sudah punya keluarga, saya punya tanggung jawab di sini. Kalau saya dengar Bapak bilang mau pensiun, mengundurkan diri, saya sedih, Pak, karena belum tentu penerus Bapak nanti akan menjalankan sesuai dengan yang Bapak jalankan, seperti itu. Jadi saya berharap di sini nggak cuma pribadi saya, pasti teman-teman semua juga berharap 17 Agustus tetap eksis. Mau ada mahasiswa, nggak ada mahasiswa, Pak, saya yakin Bapak akan gaji kita.